perkenalkan nama saya Yulianti Maulidia, NPM 102200059 dari Prodi S1 Akuntansi kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sejarah standar akuntansi keuangan di Indonesia. Awal sejarah adanya standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah ketika menjelang diadakannya pasar modal di Indonesia tahun 1973. Pada tahun 1973 terbentuk Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Pada tahun tersebut juga dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI yang bertugas menyusun standar keuangan. Ini merupakan masa awal IAI menerapkan sistem standar akuntansi. Komite PAI telah bertugas selama 4 periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1999 dengan susunan personil yang selalu diperbarui. Selanjutnya pada periode kepengurusan IAI tahun 1994 sampai 1998, nama Komite PAI dirubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau Komite SAK. Kemudian pada tanggal 2023 sampai tanggal 24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk masa bakti 1998 sampai 2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK. Selanjutnya yaitu pengertian standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994, menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari berbagai standar akuntansi yang ada seperti IAS, IFRS, ETAP, GAAP. Selain itu, ada juga PSAK Syariah dan juga SAP. Sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang cepat dan pertumbuhan ekonomi yang pesat di abad ini, telah timbul berbagai bidang spesialis dalam akuntansi. Salah satu bidang spesialis akuntansi tersebut adalah akuntansi keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan standar akuntansi. Tujuan standar akuntansi ada 4. Yang pertama yaitu dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik. Yang ketiga, memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi. Dan yang terakhir, dapat menarik perhatian para ahli dan praktis di bidang teori dan prinsip akuntansi. Selanjutnya yaitu ada pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia. Di sini ada 4 pilar standar akuntansi Indonesia. Yang pertama yaitu PSAK IFRS, merupakan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan menyeluruh. Yang kedua yaitu SAK ETAP, merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum pengguna eksternal. Yang ketiga yaitu PSAK Syariah, digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Dan yang terakhir yaitu SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. SAP ini ditetapkan sebagai PP atau peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat dan laporan keuangan pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu ada harmonisasi standarisasi internasional. Harmonisasi standar akuntansi juga menuai kritik. Yang pertama pada awal tahun 1971 sebelum pembentukan IASC, beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar internasional merupakan solusi yang selalu sederhana atas masalah yang rumit.
Dinyatakan pula bahwa akuntansi sebagai ilmu sosial telah memiliki fleksibilitas yang terbangun dengan sendiri di dalamnya dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sangat berbeda. Merupakan salah satu nilai terpenting yang harus dimiliki. Perhatian politik nasional seringkali berpengaruh terhadap standar akuntansi dan bahwa pengaruh politik internasional tidak terhindari lagi dan menyebabkan kompromi standar akuntansi. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi dan pengakuan bersama terhadap perbedaan standar akuntansi. Dua pendekatan ini yang diajukan sebagai solusi untuk digunakan mengatasi permasalahan yang terkait dengan isi laporan keuangan lintas batas. Yang pertama yaitu rekonsiliasi melalui perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi negara asal. Tetapi harus menyediakan rekonsiliasi antara ukuran-ukuran akuntansi yang penting seperti laba bersih dan ekuitas pemegang saham. Yang kedua yaitu pengakuan bersama atau timbal balik atau juga resiprositas. Pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negeri asal menerima laporan keuangan perusahaan asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara asal. Selanjutnya yaitu organisasi internasional pendorong harmonisasi akuntansi. Ada 6 organisasi internasionalnya, yaitu yang pertama International Accounting Standard Board atau IASB. Yang kedua yaitu Komisi Uni Eropa. Yang ketiga yaitu Organisasi Internasional Komite Pasar Modal. Yang keempat yaitu International Federation of Accountant. Yang kelima yaitu Kelompok Kerja Asli Pemerintahan PBB dalam ISAR dan UNTACD. Yang terakhir yaitu Kelompok Kerja dalam EOCD. Selanjutnya yaitu organisasi atau badan lain. Organisasi atau badan lain yang mempunyai peranan langsung atau tidak langsung terhadap perumusan standar akuntansi. Di bawah ini kita sebutkan beberapa, yaitu yang pertama ada The National Association of Accountants, yang sekarang sudah berganti nama menjadi The Institute of Management Accountant atau IMA. Merupakan organisasi profesi yang menggabungkan para akuntan manajemen di USA. Organisasi ini menerbitkan majalah bulanan yang memuat artikel-artikel tentang akuntansi yang bernama Management Accounting. Yang kedua yaitu The Cost Accountant Standard Board. Yang ketiga, The Financial Executive Institute. Yang keempat, yaitu International Accounting Standard Committee. Dan yang terakhir, yaitu badan-badan atau organisasi luar negeri lainnya. International Accounting Standard Committee atau IASC sekarang mengeluarkan standar bernama IFRS, International Financial Reporting Standard. Secara internasional, Federation of Accountants IAFC ini memiliki badan khusus yang mengeluarkan standar akuntansi yang disebut dengan IASC atau International Accounting Standard Committee. IASC dikuasai pemimpin Eropa yang bermarkas di London dan biasanya dalam beberapa hal IASC ini selalu menjadi pesaing FASB USA. Penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Ada beberapa proses penyusunan standar akuntansi yang baik harus memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu desain atau aspek khusus akuntansi tertentu diidentifikasi dan diteliti dan exposure draft disiapkan. Yang kedua yaitu approval. Draft tersebut direview dan jika tidak layak akan disetujui sebagai standar. Yang ketiga yaitu education atau penjelasan kepada penyusun dan pemakai laporan keuangan tentang pengaruh dan implementasi standar yang baru. Yang keempat yaitu implementation atau ketentuan dalam standar tersebut diaplikasikan dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu enforcement atau pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang tidak menerapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.